Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Julius Gale Haji. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Pada video kali ini saya mau bikin vlog goes ya. Ini pakai sepeda Pacific Premium 5.3, sepeda karbon yang sekarang sudah saya turunkan beratnya jadi 8,8 kg. Dan saya penasaran ketika sepeda ini saya gunakan dengan MAF training itu dapat speed atau kecepatan berapa. Karena biasanya kalau MAF training dengan road bike itu saya dapat kecepatannya di antara 26 atau 27 km per jam. Tapi itu pakai road bike yang beratnya 9,8 kg. Jadi sekarang selisihnya sudah 1 kg. Kita coba lihat seberapa jauh bedanya, seberapa cepat kecepatan yang bisa saya dapatkan dengan sepeda karbon Pacific Premium 5.3 ini, teman-teman. Yuk tonton terus videonya. Sepeda road bike karbon murah Pacific Premium 5.3 ini sudah saya ganti wheelset bawaannya dari Side Kronos ke Rujitsu G3 30 mm. Lalu ban luarnya juga saya ganti dengan ban Kevlar merek Daily Tire Speeder, copotan dari sepeda saya sebelumnya yaitu United Philip 700. Untuk bobot sepeda dari 9,4 kg berhasil turun menjadi 8,8 kg. Lalu perubahan apa yang saya rasakan dari turunnya berat sepeda tersebut? Kesan pertama yang saya rasakan adalah tidak ada bedanya. Iya, saya tidak merasakan terdapat perbedaan yang signifikan dari yang berat awalnya 9,4 kg hingga kini menjadi 8,8 kg. Ketika sepeda ini digunakan pada jalanan yang datar, saya merasakan sama saja, walaupun memang akselerasi sedikit lebih cepat sehingga sepeda lebih mudah mencapai kecepatan 30-34 km per jam. Namun untuk mempertahankan kecepatan segitu tetap saja butuh effort tenaga yang tidak sedikit. Nah, tapi perbedaan baru terasa pas ketemu jalanan yang menanjak. Dengan setup sepeda yang saat ini bobotnya cuma 8,8 kg, tentu saja sepeda mudah dan ringan dalam melibas tanjakan. Apalagi jika tingkat kemiringan jalan atau gradient kurang dari 10%. Energi dan usaha yang diberikan untuk mengayuh pedal, saya rasakan bisa dipangkas dibandingkan saat menggunakan wheelset bawaan. Yang biasanya saya menggunakan sprocket 32T untuk menanjak, saat ini cukup dengan sprocket 30T atau bahkan 28T saja. Apalagi ketika goesnya berdiri atau out of saddle, saya rasakan sepeda ini makin responsif. Walaupun tetap saja, saya lebih nyaman ketika melewati tanjakan, posisi mengayuh duduk di atas saddle. Selain dari segi bobot wheelset, profile wheelset juga sangat membantu mengurangi hambatan guling atau rolling resisten dan memudahkan sepeda melaju. Wheelset bawaan sepeda yang mempunyai profile 35 mm akan lebih berat berputar jika dibandingkan dengan wheelset Rujitsu yang mempunyai profile 30 mm. Walaupun selisihnya cuma 5 mm, tapi itu cukup berpengaruh loh ya. Namun sekarang yang jadi pertanyaan adalah seberapa jauh sih bedanya sebelum dan sesudah upgrade ini? Yuk langsung kita bandingkan, bahas berdasarkan data-data dari Strava yang berpatokan pada denyut jantung selama bersepeda. Jadi bukan lagi berdasarkan perasaan, melainkan data di lapangan. Untuk rute dan jaraknya sama ya. Dan yang saya dapatkan saat sepeda ini masih bawaan pabrik dengan berat 9,4 kg, sepeda ini bisa mendapatkan kecepatan rata-rata 30 km per jam dengan denyut jantung rata-rata 144 kali per menit. Sedangkan denyut jantung maksimal 158 kali per menit. Kemudian untuk relatif effortnya, nilainya adalah 56. Lalu saat sepeda ini sudah saya upgrade dan beratnya turun menjadi 8,8 kg, dengan rute yang sama, kecepatan rata-rata adalah 29,7 km per jam dengan denyut jantung rata-rata 144 kali per menit dan denyut jantung maksimal 155 kali per menit. Lalu untuk relative effort nilainya adalah 55. Nah loh, kecepatan rata-rata malah turun dengan effort yang sama. Jadi sebenarnya worth it nggak sih upgrade-nya? Katanya upgrade wheelset itu paling penting, tapi kok malah drop kecepatannya? Oke, akan saya coba analisa kenapa kok kecepatan bisa turun padahal sepeda sudah di-upgrade dan bobot sepeda juga sudah turun. Yang pertama dan utama, saat saya bersepeda dengan setup sepeda masih 9,4 kg, berat badan saya adalah 87,1 kg. Sedangkan saat ini adalah 87,6 kg. Ada selisih 500 gram lebih berat saat ini. Yang kedua, ban yang saya gunakan saat ini yaitu Daily Tire Speeder yang sudah Kevlar hanya mempunyai tekanan ban maksimal 102 PSI dan saya hanya memberikan tekanan 90 PSI untuk ban belakang lalu 85 PSI untuk ban depan. Sedangkan ban bawaan sepeda Pacific Premium 5.3 ini adalah Continental Ultra Sport yang masih kawat tapi tekanan ban maksimal bisa sampai 123 PSI.
Dan saat itu saya berikan tekanan ban 118 PSI pada ban belakang, lalu 114 PSI pada ban depan. Perbedaan tekanan ban ini mempengaruhi stiffness sepeda. Semakin tinggi tekanan angin pada ban, maka semakin stiff, dan semakin stiff, maka energi yang tersalurkan akan semakin efisien. Selain itu, semakin tinggi tekanan ban, maka hambatan cooling atau rolling resistance akan semakin kecil, sehingga laju sepeda akan semakin cepat. Kemudian berikutnya yang ketiga, tentu saja faktor eksternal dan internal juga bisa berpengaruh. Salah satunya adalah trafik kendaraan, kondisi angin, dan kondisi tubuh yang kelelahan, kurang tidur, serta sebagainya. Nah, jadi bener sih ya, daripada turunin berat sepeda yang habisnya bisa berjuta-juta, kok lebih baik turunkan berat badan dulu saja jika memang mempunyai berat badan yang berlebih. Kemudian apakah saya akan mengganti ban luar daily tire speeder dengan ban luar yang mempunyai tekanan maksimal lebih tinggi dari ban tersebut supaya lebih stiff, lalu juga mempunyai rolling resistance yang lebih kecil sehingga sepeda bisa melaju lebih kencang? Menarik sih. Apalagi kalau ban dalam yang berbahan butil diganti dengan ban berjenis TPU. Wah, bisa lebih kencang lagi tentunya. Tapi saya rasa itu nanti dulu. Mengingat saya bersepeda sebagai hobi, juga perantara untuk mencari sehat, bukan untuk kompetisi. Maka dengan setup seperti ini sih saya rasakan sudah cukup ya. Apalagi di daerah tempat tinggal saya ini yang jalannya didominasi dengan jalan rolling atau naik turun, sehingga untuk mengejar kecepatan sepertinya bakal menyiksa diri saya sendiri. Mengingat berat badan saya yang masih termasuk obesitas ini bakal menjadi hambatan terberat ketika bertemu tanjakan. Namun dengan sepeda yang beratnya hanya 8,8 kg, tentu saja saya merasakan jauh lebih enak mengendarai sepeda ini dibandingkan dengan sepeda-sepeda saya lainnya. Salah satunya adalah sepeda gravel Element FRC 38. Wah, kalau pakai gravel bike itu sih dapat kecepatan 25 km per jam sudah kencang sekali. Mengingat bobot sepeda yang berat yaitu hampir 16 kg atau hampir 2 kali lipat dari sepeda ini. Tapi saya penasaran sih ya, kalau saya biasa pakai gravel bike lalu ganti ke road bike, itu bakal terasa enteng banget dan rasanya butuh sedikit effort saja untuk ngebut. Nah, kalau udah sering pakai road bike yang enteng, terus nyobain kembali ke gravel bike yang beratnya hampir 16 kg atau hampir 2 kali lipat dari berat sepeda ini, gimana ya rasanya? Apakah terbiasa menggunakan road bike membuat saya lemah? Menarik nih. Video berikutnya akan saya coba goes di rute yang sama, jarak yang sama pula, tapi menggunakan sepeda gravel Element FRC 38. Jelas pasti beda, tapi coba kita lihat seberapa jauh bedanya. Jadi subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan videonya. Untuk kesimpulan dari video saya kali ini adalah jangan buru-buru upgrade sepedamu, tapi pelajari dulu. Sering-sering digoes, maka nanti akan terasa bagian mana yang perlu diupgrade atau diganti. Jika memang mau mengejar bobot sepeda yang ringan, maka memang benar, gantilah wheelset yang ringan dengan profil pendek, misalnya 30 mm atau 28 mm. Lalu gunakan ban luar yang sudah Kevlar dengan nilai TPI yang lebih tinggi. Itu bisa membuat berat sepeda semakin turun dan performa semakin meningkat. Namun jika kalian menggunakan ban yang ditujukan untuk latihan seperti daily tire speeder ini, memang ban akan awet dan termasuk badak, juga cukup ringan. Tapi nilai TPI dari ban ini yang cuma 62 memang hanya bisa dipompa sampai 102 PSI saja. Sehingga rolling resistance akan lebih besar dan tentunya tidak akan se-stiff jika dibandingkan dengan ban yang mempunyai nilai TPI tinggi. Salah satunya pada ban kelas performance untuk kompetisi. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup untuk video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat atau minimal menghibur kalian. Jika kalian temukan video ini menarik, maka kalian bisa tekan tombol suka lalu bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Saya Aji, izin undur diri dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.